Oke, halo semua. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya dapetin duit dari AI tapi nggak usah ribet jadi YouTuber atau influencer? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar tuntas caranya. Kita akan fokus ke metode-metode yang nggak butuh subscriber, jam tayang, atau bahkan akun media sosial sama sekali. Kalau kamu udah capek banget ngejar-ngejar semua metrik itu, wah pas banget nih. Kita bakal lihat gimana AI bisa jadi jalan yang beda buat dapetin pemasukan. Ini bukan jalan pintas ya, tapi ini jalan yang sama sekali baru yang nggak bergantung sama seberapa banyak audiens kamu. Sip, pertama-tama yuk kita bedah dulu nih satu mitos besar. Mitos yang bilang kalau satu-satunya cara menghasilkan uang online itu ya dengan jadi kreator konten tradisional. Pasti udah pada tahu lah ya gimana ceritanya. Bangun audiens di media sosial sampai akhirnya bisa dimonetisasi itu butuh waktu, tenaga, sama konsistensi yang luar biasa. Bener-bener perjuangan. Dan jujur aja sering bikin frustrasi kan? Tapi gimana kalau ternyata ada jalan lain? Nah, disinilah kita beralih dari masalah ke solusi. Yuk kita lihat AI dari sudut pandang yang beda banget. Ini nih ide utamanya. Coba deh, jangan lihat AI cuma sebagai alat bikin konten. Anggap AI itu sebagai rekan kerja kamu. Bayangin aja, kamu punya staf ahli di tim yang tugasnya emang bikin produk atau jasa yang bisa langsung dijual. Ini benar-benar ngubah cara kita berpikir loh. Oke, metode praktis yang pertama, jualan prompt. Anggap aja prompt ini kayak resep rahasia atau cetak biru yang kita kasih ke AI buat bikin sesuatu yang keren. Jadi gini, setiap perintah yang kita ketik buat AI, entah itu ChatGPT atau Midjourney, itu namanya prompt. Dan kualitas hasil dari AI itu ya ampun tergantung banget sama seberapa bagus prompt kita. Serius deh, bikin prompt yang jago itu sebuah keahlian. Dan di mana ada keahlian, di situ ada peluang bisnis, bener kan? Coba kita hitung-hitungan dikit ya soal potensinya. Satu prompt yang bagus, yang mungkin cuma beberapa kalimat aja, bisa kamu jual katakanlah $3. Kalau ada 100 orang yang beli, itu udah $300 dari satu aset digital doang. Nah, sekarang bayangin kalau kamu punya 10 prompts yang laku keras. Inilah kekuatan skalabilitasnya. Kerja sekali, untungnya bisa berkali-kali. Terus, jualnya di mana? Nah, bisa lihat di tabel ini. Di tempat kayak prompt base, kamu bisa jual satuan. Kalau di Etsy, biasanya orang jual dalam bentuk paketan. Misalnya, 100 kali prompt terbaik buat ilustrasi fantasi. Bahkan di Fiverr, kamu bisa buka jasa bikinin prompt custom. Jadi pilihannya banyak banget. Oke, lanjut ke metode kedua. Kalau kamu tipe yang lebih suka jual produk jadinya daripada resepnya, nah ini cocok banget buat kamu. Kita bakal ngomongin cara jual seni digital, khususnya dalam bentuk printable dan fotostock. Jadi bedanya apa sih? Gampangnya gini, printable itu kayak kamu jual pola atau desain, misalnya halaman mewarnai, dalam format PDF. Nanti pembelinya yang cetak sendiri. Nah, kalau fotostock, kamu itu jual lisensi penggunaan gambar atau ilustrasi kamu ke desainer lain. Intinya sama, dua-duanya aset digital yang bisa dijual berulang-ulang. Prosesnya kedengeran teknis ya, tapi sebenarnya gampang kok. Coba lihat alurnya di sini. Kamu bikin gambar pakai AI, terus gedein resolusinya biar gak pecah, pastiin kualitas cetaknya bagus pakai DPI 300, terus tinggal bungkus jadi PDF. Yang paling asik, semua langkah ini bisa dilakuin pakai tool gratisan di internet. Oke, kita masuk ke model bisnis selanjutnya, jualan jasa. Di sini nih kita akan lihat gimana AI bisa jadi superpower kamu buat kerja freelance dan bahkan buat bikin produk fisik. Di sini ada dua jalur utama ya. Di sebelah kiri ada freelancing. Kamu jual keahlianmu, misalnya nulis, tapi pakai AI sebagai asisten biar kerjaan lebih cepat kelar. Nah, di sebelah kanan ada print on demand. Kamu jual produk fisik pakai desainmu, tapi nggak usah pusing mikirin stok barang atau pengiriman. Semuanya diurus sama pihak ketiga. Enak kan? Nah, ini poin yang penting banget, terutama buat yang mau freelance. Klien itu bayar kamu buat keahlian kamu ya kan? Bukan buat hasil mentah dari AI. Jadi, ingat aturan emas ini. AI itu asisten, bukan pengganti. Pakai buat riset, buat draft awal, boleh. Tapi sentuhan akhir yang unik dan berkualitas tinggi, itu harus dari kamu. Dan jangan lupa, selalu periksa hasilnya. Jangan sampai ketahuan pakai AI, atau lebih parah lagi, plagiat. Kalau buat print on demand, alurnya mirip sama printable tadi. Tapi ada satu langkah kunci tambahan. Lihat deh nomor 3. Kamu harus bikin latar belakang desainnya jadi transparan. Kenapa?
biar desainnya itu nyatu sama warna kaos, mug, atau produk apapun yang kamu jual, jadi nggak ada kotak putih aneh di belakangnya. Kalau udah, baru deh di-upload ke layanan POD-nya. Kita udah lihat banyak banget peluang yang menarik ya, tapi sekarang yuk kita ngobrol jujur-jujuran dan bahas bagian yang paling penting dari semua ini, soal ekspektasi. Dan saya mau kutip langsung dari sumbernya karena ini pengingat yang benar-benar jujur. Semua metode ini bukan program cepat kaya. AI itu emang alat yang dahsyat, tapi dia nggak menggantikan kerja keras, proses belajar, dan waktu yang emang dibutuhin buat membangun sesuatu yang berharga. Slide ini, nah ini merangkum semuanya dengan sempurna. Coba lihat, AI mungkin ada di tengah-tengah, sebagai alat produksi. Tapi buat bikin bisnis yang jalan terus, kamu butuh semua elemen lain di sekelilingnya. Pemasaran, bangun brand, manajemen, dan ngelayanin pelanggan. Ingat ya, ini tuh soal membangun bisnis, bukan sekedar iseng-iseng main teknologi. Jadi pada akhirnya pertanyaannya tuh bukan lagi apa sih yang bisa AI lakuin? Pertanyaannya udah geser. Sekarang pertanyaannya buat kamu. Dengan alat sekuat ini di tangan kamu, karya apa yang bakal kamu ciptain?